Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haji Abdul Hafiz akan bahas kasus 4, yaitu kasus Pak Budiman. Terima kasih Ibu Raudatul Jannah. Mohon maaf ada saya ganggu di aktivitasnya sebentar. Saya akan konsultasi tentang kasus yang ada di sini. Kita bacakan ya. Oke. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah dari Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di taman. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Ibu Raudatul Jannah bila Ibu berada di posisi Pak Budiman? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Pak Haji Abdul Hafiz sebagai rekan sejawatnya untuk membahas tentang kasus yang dipilih dalam program Guru Penggeraknya. Nah, itu yang mana tadi beliau memilih kasus tentang Pak Budiman. Di mana Pak Budiman ini adalah orang yang rajin, ramah, dan beliau adalah guru matematika di kelas 8. Nah, dalam kasus ini ketika Pak Budiman sedang mengajar di dalam kelas, tiba-tiba datang seseorang sambil berteriak-teriak, dan orang ini juga membawa parang, senjata tajam. Nah, jadi di sini awalnya mungkin Pak Budiman, saya jadi Pak Budiman, awalnya saya kan merasa takut sekali ketika orang ini datang. Nah, tapi di sisi lain saya berpikir, kok tiba-tiba ada orang yang datang membawa parang, sedangkan saya tidak merasa memiliki musuh. Kemudian setelah dia semakin dekat, kemudian berteriak-teriak memanggil Abdul, barulah saya sedikit tenang, karena itu bukan sasarannya bukan terhadap saya. Orang ini ternyata orang tuanya Abdul yang ingin mengajak Abdul untuk pergi ke tambak ikan. Nah, jadi di sini Abdulnya lari ke pojok, kemudian dia berteriak tidak mau pulang. Orang tuanya ini mengajak dia pulang, tapi menurut saya cara yang dilakukan oleh orang tuanya ini kurang tepat, atau bahkan bisa kita katakan tidak tepat. Karena bagaimanapun juga datang dengan berteriak-teriak sambil membawa parang, lalu membawa senjata tajam akan mengakibatkan ketakutan pada anak tersebut. Bukan hanya takutnya diambil, tapi di semua teman-temannya juga akan merasa takut, sehingga nanti pelajaran itu akan kita akan terganggu. Nah, mungkin mereka akan takut seperti awalnya saya takut begitu. Nah, ternyata orang tua dari Abdul ini menginginkan anaknya untuk ikut ke tambak. Hanya caranya saja kok bisa seperti itu. Nah, dengan caranya seperti itu akan menimbulkan tekanan psikologis pada Abdul sendiri, selain pada anak-anak yang lain juga. Nah, nanti mentalnya itu akan terganggu, dan juga dalam diri Abdul nantinya akan terpendam, mungkin dia akan merasa malu karena orang tuanya seperti itu. Kemudian yang kedua, walaupun orang tuanya yang bersikap seperti
Abdul nantinya akan ada rasa dendam karena seberapa parahnya sih kesalahan Abdul sehingga sampai berteriak dan membawa senjata tajam. Karena ini kan untuk anaknya sendiri. Jadi sikap saya di sini dalam menanggapi situasi seperti ini adalah saya akan berusaha mendekati orang tuanya si Abdul ini, kemudian untuk memberikan penjelasan supaya parahnya diturunkan dulu. Silahkan tenang dulu, saya akan memberikan ketenangan. Saya akan mengajak Pak Abdul untuk ke tempat lain, jangan di ruang kelas. Nah, untuk ke tempat lain bisa nanti ke ruang guru atau mungkin ada tempat-tempat yang agak tenang yang bisa saya gunakan untuk berbicara dengan orang tua si Abdul ini, dan akan menanyakan di sana apa sebabnya sehingga Anda bersikap seperti itu terhadap Abdul. Apakah ada kesalahan Abdul yang begitu berat sehingga Anda sendiri bersikap kayaknya seperti bukan orang tuanya begitu. Nah, nanti kalau orang tuanya sudah merasa tenang dan bisa menjelaskan, saya akan mencerna apa penjelasan dari orang tua si Abdul ini. Saya akan di sana memberikan penguatan kepada si Abdul untuk lain kali jika ada keperluan dengan Abdul ke sekolah, usahakan jangan bersikap seperti tadi. Tapi di lain sisi saya juga merasa mungkin karena dia itu berada di kalau untuk memanen tambak kemungkinan domisilinya itu sekitar pantai. Nah, kebanyakan kalau kita lihat di desa-desa yang agak terpencil, kemudian kalau misalnya saya sudah tahu apa penyebab dari sikap orang tuanya seperti itu, saya akan menimbang nantinya untuk memberikan izin kepada si Abdul ini. Apakah saya akan izinkan dia pulang atau saya biarkan dia tinggal di sini dulu. Nah, kalau misalnya nanti orang tuanya itu sudah merasa tenang dan memang tidak ada masalah lagi terhadap Abdul, dengan cara saya akan mengajak dia ke Abdul lagi setelah dia merasa tenang misalnya. Saya akan mengajak dia ke Abdul lagi. Nah, kalau saya sudah melihat komunikasi antara orang tuanya Abdul dengan orang tuanya itu sudah baik, maka saya akan mengizinkan Abdul untuk pulang supaya nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi yang lebih fatal. Nah, tapi jika keadaan orang tuanya saat itu masih belum stabil, kalau dia masih ada tekanan, masih marah, saya tidak akan mengizinkan Abdul untuk ikut orang tuanya pulang. Itu juga nanti akan bisa menyebabkan akibat yang fatal kalau situasi orang tuanya masih seperti itu. Nah, nanti kalau memang orang tuanya masih memiliki rasa marah dan belum tenang, saya juga akan berusaha untuk meminta bantuan kepada guru BP, kemudian kepala sekolah itu bersama saya nanti akan menenangkan orang tua Abdul ini. Nanti kalau sudah tenang, misalnya seperti yang saya katakan tadi, hubungan komunikasi antara Abdul dan orang tua sudah baik dan sudah kelihatan tidak ada masalah lagi, baru saya akan mengizinkan Abdul untuk mengikuti orang tua. Terima kasih atas solusi yang telah diberikan, telah dibawakan yang begitu bagus. Alhamdulillah. Jadi intinya di sini bahwa ibu guru akan mengadakan penjelasan terhadap ayah Abdul supaya tidak menggunakan atau tidak berteriak-teriak di sekolah karena sewajarnya di sekolah tidak ada itu. Kemudian dengan cara pendekatan yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.